Mendengar itu dari Daemon, Eida berkata, "Aku rasa aku perlu menasehatimu untuk beberapa hal." Mereka berdua yaitu Boruto dan Kawaki, tidak seperti 3 tahun yang lalu, di mana kau bisa dengan mudahnya menjatuhkan mereka, dan juga, aku perlu memberitahumu, untuk tidak terlalu berlebihan dalam memprovokasinya. Seperti yang kau lihat, kekuatan Ishiki Otsutsuki sudah sepenuhnya dikuasai Kawaki. Dan lagi, hari demi hari dia benar-benar dingin, jadi aku harap berhentilah untuk mengganggunya sekarang Daemon. Mendengar itu, Daemon tertawa dan berkata, "Sekalipun dia sudah mendapatkan kekuatan Ishiki, dan bisa mengendalikannya sesuka pikirannya, aku sama sekali tidak pernah khawatir akan hal itu kakak. Aku hanya mengamati dirinya belakangan ini, kemudian aku menyimpulkan seperti yang kukatakan sebelumnya, ya semoga saja, dia tidak melakukan hal bodoh tepat di hadapanku. Tapi jujur saja, aku benar-benar bosan tidak melakukan apapun selama ini. 3 tahun yang lalu, aku masih bisa bermain game dengan Boruto. Tapi sekarang kehadirannya ke Konoha membuat semua orang takut padanya. Aku jadi sedikit simpati padanya. Tapi entahlah, aku rasa hubungan dirinya dengan Kawaki benar-benar rumit untuk dipahami." Mendengar itu, Eida menjawab, "Aku sama sepertimu. Tapi bagaimanapun, kita tidak perlu terlalu jauh mengambil tindakan terhadap permasalahan mereka berdua. Jujur saja, aku semakin hari lebih mulai penasaran atas tindakan Shikamaru dengan Kage lain. Feelingku berkata kalau mereka ingin menyingkirkan kita berdua di dunia ini. Aku rasa mereka masih khawatir dan ketakutan akan kekuatanmu, terlebih lagi Shikamaru-san. Mungkin aku tidak dapat mengetahui apa yang mereka bicarakan dengan Shintenshi no Jutsu milik klan Yamanaka. Tapi dari hal itu, aku merasa ada sesuatu yang mereka rencanakan dan mereka sembunyikan dari Sendiganku. Singkatnya, mereka sudah tahu kelemahan mataku, kalau aku tidak bisa mendengar atau melihat apapun di dalam pikiran mereka." Mendengar kalimat itu dari Eida, Daemon menjawab, "Jadi bagaimana rencanamu? Apakah aku harus membunuh Hokage 8 secara diam-diam dan membuangnya? Aku rasa itu hal yang mudah bagiku." Mendengar itu, Eida menjawab, "Jika kau melakukan itu, kita berdua akan masuk ke dalam situasi yang merepotkan. Aku hanya mengingatkan saja, kita berdua ini hanya pendatang dan mantan komplotan kara yang pernah membuat rusuh di desa ini. Jadi wajar saja mereka memiliki niatan untuk menghancurkan kita berdua." Di sisi lain, tim sensor yang sedang mengamati semua shinobi Konoha, tiba-tiba melaporkan sesuatu kepada Shikamaru. Saat itu tim sensor berkata, "Lapor Tuan Hokage. Kami kehilangan cakra Kawaki, terakhir kali kami mendeteksi cakranya, dia sedang berada di hutan belakang desa Konoha. Dan juga dari pantauan kami, tidak ada musuh di wilayah tersebut, dan Sumeka juga sudah tidak tersisa di area itu." Mendengar hal itu, Shikamaru berkata, "Tetap pantau amati Kawaki. Saat ini aku rasa, dia sedang menyembunyikan identitas cakranya. Tapi untuk apa dia melakukan hal itu padahal tidak ada musuh lagi yang ada di Konoha?" Mendengar itu, Konohamaru yang sedang berada di samping Shikamaru berkata, "Aku rasa anak itu sedang melakukan sesuatu yang dimana dia tidak ingin diketahui oleh siapapun, dan mungkin saja dia pergi mengejar Boruto dan Code ke dimensi Gyubi." Mendengar itu, Shikamaru berkata, "Aku rasa itu tidak mungkin. Dia tidak bisa menggunakan Jikukan Ninjutsu untuk menuju dimensi Gyubi karena titik koordinatnya berubah-ubah. Tapi satu yang pasti, anak itu semakin sulit untuk dikendalikan." Beralih ke sisi lain, Sarada yang sudah membereskan Sumeaka yang ada di sekitarnya pergi menuju Sumire yang ada di arah utara desa. Sesampainya di sana, Sarada berkata kepada Sumire, "Seperti yang sudah kau dengar, aku sudah menemui Boruto di depan desa, dan banyak hal yang terjadi. Tapi aku bersyukur, Code berhasil dilumpuhkan olehnya. Dan juga, mungkin saja sisa Sumeaka ini tidak akan bertambah lagi jumlahnya." Mendengar hal itu, Sumire berkata, "Aku merasa khawatir kepada Boruto, karena aku melihat langsung. Saat namanya diucapkan atau diumumkan oleh tim sensor, kalau Boruto sudah masuk ke dalam desa, semua shinobi langsung bersiap untuk membunuhnya. Bahkan Kawaki langsung bergegas pergi menuju tempat Boruto." Mendengar hal itu, Sarada berkata, "Aku juga sudah bertemu dengan Kawaki, bahkan kami sempat hampir bentrok melawannya. Syukur saja Hokage ke-8 memisahkan keributan kami berdua, dan juga dia sudah mengatakan ambisi rahasianya padaku, yaitu dia juga berniat untuk membunuhku suatu saat nanti." Beralih ke sisi lain,
Kawaki yang sudah keluar dari dimensi lain tepat di belakang desa. Saat itu dia sudah ditunggu oleh Kakashi, Rokudaima Hokage. Saat itu Kakashi berkata, "Hei Kawaki, apa kabarmu? Apa yang barusan kau lakukan? Dari mana kau pergi tadi?" Melihat itu, Kawaki kaget dan berkata, "Rokudaima Hokage, apa yang sedang kau lakukan di sini? Bagaimana kau tahu kalau aku muncul di tempat ini?" Mendengar itu, Kakashi berkata, "Hei, tenanglah sedikit, aku tidak punya masalah apapun padamu. Anggap saja aku numpang lewat di sini." Mendengar itu, Kawaki berkata, "Mustahil. Apakah kau bisa mendeteksi jikukan ninjutsuku?" Mendengar itu, Kakashi berkata, "Dahulu aku juga memiliki dojutsu Sharingan yang bisa berpindah-pindah dimensi, jadi aku bisa sedikit memahami cara kau menggunakan kekuatan itu." Mendengar itu, Kawaki berkata, "Jadi apa yang ingin kau lakukan di sini? Apakah kau sedang memantau diriku? Aku rasa aku tidak membuat kesalahan belakangan ini." Mendengar itu, Kakashi menjawab, "Baiklah kalau begitu, aku ingin menanyakan suatu hal padamu. Dan sebelum kau pergi menggunakan portal dimensi tersebut, aku sudah memantaumu, jadi bukan kebetulan aku tiba-tiba sudah menunggumu di sini." Mendengar itu, Kawaki berkata, "Jadi kalau begitu, apa maumu? Aku rasa kau tidak pergi ke dimensi lain untuk menyusul Boruto dan Code. Jadi apa yang sedang kau lakukan di dalam portal dimensi itu? Kemana kau pergi menggunakan jikukan ninjutsu tadi?" Mendengar itu, Kawaki berkata, "Apakah aku mempunyai kewajiban untuk menjawab setiap pertanyaanmu, Rokudaima Hokage? Aku rasa aku tidak perlu mengatakan apapun padamu, aku hanya melakukan apa yang ku mau tanpa merugikan dirimu." Mendengar itu, Kakashi berkata, "Dari jawabanmu barusan, aku semakin yakin kalau kau sedang menyembunyikan sesuatu di dalam dimensi itu. Dan aku akan mengatakan ini padamu Kawaki. Timku yang selalu mengamatimu sering melaporkan hal ini padaku, kalau kau sering masuk ke portal dimensi. Dan sebab itulah, aku penasaran dan ingin mengamati dirimu langsung ketika menggunakan teknik itu." Kawaki yang mendengarkan ucapan Kakashi itu, dia semakin kaget dan merasa tersudutkan. Saat itu Kawaki berkata dalam hatinya, "Sialan, jadi selama ini aku diamati olehnya? Aku tidak percaya dia melakukan itu padaku, terlebih lagi dia sudah mengamatiku keluar masuk dimensi. Kalau begini terus aku akan dalam situasi yang merepotkan. Walaupun dia terkena Zeno, dia masih bisa berpikir hal seperti itu padaku, aku harus lebih berhati-hati padanya kali ini." Melihat Kawaki yang terdiam dengan pertanyaannya, Kakashi berkata, "Aku rasa apa yang kupikirkan benar. Tapi tenanglah Kawaki, aku tidak menjadi musuh padamu. Aku hanya penasaran terhadap apa yang kau lakukan itu. Mungkin saat ini aku tidak bisa berbicara banyak tentang hal itu, karena aku masih belum punya bukti yang kuat terhadap apa yang kau lakukan. Tapi, aku mau mengingatkan suatu hal padamu. Aku yakin ada sesuatu atau rahasia besar yang sedang kau sembunyikan di dalam dimensi tersebut. Tapi yang pasti, aku akan sangat menantikan itu Kawaki. Semoga saja rahasia yang kau sembunyikan di balik dimensi itu adalah sesuatu yang menarik untuk ku ketahui."